Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Ada yang ngomong dulu. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Haikal Alfarizi Adinata. Halo, nama aku Alkila Putri Diva Perdana. Perkenalkan nama saya Sahal Mahfud. Perkenalkan, nama saya Deus Karwani Sidalahi. Halo guys, nama saya Nafeli Dinda Miranda. Perkenalkan, nama saya Akbar Taufikur Rahman. Adit, apa sih itu termokimia? Nah, termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Kalor merupakan energi yang berpindah dari suatu benda ke benda yang lain karena adanya perbedaan temperatur. Sistem itu apa? Tempat berlangsungnya reaksi termodinamika. Kalau lingkungan, Segala sesuatu di luar sistem. Dalam termokimia ada beberapa jenis sistem dan lingkungan, yaitu sistem terbuka, sistem yang dapat bertukar energi atau materi dengan lingkungannya. Sistem tertutup, sistem yang hanya bertukar energi karena memiliki dinding adithermal. Sistem terisolasi, sistem yang tidak bertukar energi atau materi dengan lingkungannya. Dalam reaksi eksoterm, suhu sistem akan naik sehingga sistem akan melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan dalam reaksi endoterm, suhu sistem akan turun sehingga sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Di sini akan menjelaskan tentang sistem terbuka, di mana di situ memungkinkan terjadinya pertukaran materi maupun pertukaran energi antara sistem maupun lingkungan. Materi di luar masuk ke dalam dan materi dari dalam itu keluar, seperti uapnya kopi atau dari gelasnya kopi keluar ke lingkungan. Jadi di sana memungkinkan terjadinya pertukaran materi. Pertukaran energinya pun juga semakin cepat terjadi ketika kita membukanya. Energi panas dari sistem ini akan keluar ke lingkungan dan ini menyebabkan kopi kita bisa semakin cepat dingin. Kalau kalian menginginkan kopinya cepat dingin, kalian bisa menggunakan sistem terbuka seperti di kelas ini. Terisolasi contoh yang paling dekat dengan kita adalah termos ini. Pada sistem terisolasi ini tidak memungkinkan baik terjadinya pertukaran materi maupun energi. Nah, ini contoh yang paling mendekati adalah termos. Meskipun ini bukanlah contoh ideal, karena kalau ini benar-benar sistem terisolasi, seharusnya misalkan
kita menyimpan air mendidih di dalam termos ini hari ini. Maka 1 tahun lagi atau 100 tahun lagi ketika kita buka termos ini, harusnya airnya tetap pada suhu 100 derajat, yaitu pada suhu ketika air mendidih. Kimia di secangkir kopi pagi sistem tertutup. Cangkir kopi ini menurut kalian dia itu termasuk sistem terbuka, tertutup, atau terisolasi? Benar sekali. Ini termasuk kategori sistem tertutup. Karena apa? Karena di sana tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi, tapi masih bisa terjadi pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan. Pertukaran materi contohnya seperti misalkan di sini banyak semut. Kira-kira semut ini bisa masuk ke dalam gelas kopi ini apa tidak? Atau ada cicak pingin nyicipin kopi ini, kira-kira cicak itu bisa masuk atau cicak itu bisa masuk ke dalam gelas kopi kita apa tidak? Tentunya tidak, karena gelas ini tertutup semut dan juga cicak ini kita sebut sebagai materi. Kalian masih ingat apa itu materi? Ya, betul sekali. Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menepati ruang. Mempunyai massa adalah maksudnya mempunyai berat. Menepati ruang, kita tahu ruang itu adalah bentuk 3 dimensi, mempunyai panjang kali lebar kali tinggi. Artinya itu adalah rumusan volume, sehingga kita bisa makna materi itu adalah segala sesuatu atau yang mempunyai massa dan bervolume, sehingga segala sesuatu di alam semesta ini bisa kita kategorikan ke dalam materi, termasuk semut dan cicak tadi. Ini tidak bisa terjadi pertukaran materi karena ada tutupnya. Dalam gelas kopi di sini, dalam gelas tapi di sini memungkinkan terjadi pertukaran energi. Misalnya seperti ini, kopi dibikin istri saya jam 6 pagi, tapi karena saya tidak sempat meminumnya, terburu-buru berangkat kerja, kemudian saya minum setelah pulang kerja sore misalnya. Apakah kopi ini masih panas? Tentunya tidak. Kopi kita menjadi dingin ini menandakan atau menunjukkan terjadinya pertukaran energi, yaitu energi panas dari sistem menuju lingkungan. Makasih.